Bab 513. Setelah kembali ke rumah, ketiga anak masih mengelilingi Tracy, bercerita tanpa henti. Sesaat menceritakan masalah sekolah, sesaat kemudian bercerita tentang rumah baru. Carla berdempetan dengan Tracy, memeluk lehernya dengan manja. "Mami, kamarku besar sekali. Ada piano di dalamnya indah sekali. Aku akan membawamu melihat-lihat kamarku. Kamarku juga sangat besar. Ada banyak mainan mobil, pesawat terbang dan juga mainan lainnya." Charles lekas berpindah ke sofa dari kursi rodanya. Ia ingin berdekatan dengan maminya. "Mami, aku dan Charles tidur terpisah. Kami punya kamar masing-masing." Carlos juga tak bisa menahan diri untuk berbagi cerita dengan Tracy. "Kamarku ada laptop, dan juga banyak produk berteknologi tinggi." "Bagus sekali." Tracy membelai kepalanya dan berbicara dengan lembut. "Hari ini Mami agak lelah. Besok Mami baru melihat-lihat kamar kalian ya." "Oke." Ketiga anak menganggukkan kepala. "Mami kenapa? Apa sakitnya belum sembuh?" Carla menggunakan tangan kecilnya memegang kening Tracy, lalu memegang keningnya sendiri. "Tidak demam kok. Mami hanya lelah kok. Istirahat beberapa hari akan segera membaik." Tracy mengelus pipinya. "Kita jangan mengganggu Mami lagi. Biarkan Mami istirahat." Carlos lekas berbicara dengan bijaksana. "Mami besok akhir pekan. Kami tidak perlu sekolah. Besok kami akan membawamu melihat-lihat kamar kami." "Baiklah." Tracy menganggukkan kepala, lalu memeluk ketiga anaknya, satu persatu. "Sudah pukul 9 malam. Cepat mandi dan tidur." "Iya. Selamat malam Mami." "Selamat malam, sayangku." Tracy melambaikan tangan kepada ketiga anaknya, lalu melihat para perawat membawa mereka ke lantai atas. Karena maminya sudah pulang, mereka sangat bahagia. Mereka berjalan sambil melompat-lompat dan bersenandung riang. Tracy menyunggingkan senyuman gembira ketika melihat mereka dari belakang. "Kenapa tidak menemani anak-anak lebih lama?" Daniel mendekat sambil membawa gelas alkohol. Ia memberikan Tracy segelas teh pemulihan tubuh. Tracy minum teh itu, lalu berbisik, "Aku rasa, aku dan anak-anak lebih baik pindah kembali." "Kenapa?" Daniel mengernyitkan kening. Tracy memandang ke arah pembantu dan pengawal yang berjaga di samping. Ia tidak bicara. Semuanya mundur. Daniel memerintah. "Baik, semua orang mundur." Setelah pintu ditutup, Tracy baru membuka mulutnya bertanya, "Apa Tuan Besar sakit?" "Iya." Daniel tidak berencana menyembunyikannya. Ia selalu dirawat di rumah sakit kasih. "Sebelum Tuan Besar sadarkan diri, lebih baik aku dan anak-anak kembali dulu." "Tunggu ia sadarkan diri. Kamu ceritakan masalah anak-anak padanya. Jika ia menerima, kami baru." "Anak-anak itu milikku. Tidak penting ia mau terima atau tidak." Daniel menyela ucapan Tracy, lalu berbicara dengan serius. "Selain itu, ia memang suka dengan tiga anak ini. Jika ia tahu, pasti akan sangat senang." Tapi, Tracy agak gelisah. "Aku merasa pindah sekarang kemari tanpa status. Rasanya tidak baik." "Apanya tanpa status?" Daniel mengernyitkan kening tidak senang. "Ini adalah rumahku. Terserahku bagaimana aku mengaturnya. Tidak ada hubungannya dengan orang lain. Kamu jangan membebani diri sendiri." "Baiklah, aku terima ini. Tapi, anak-anak tinggal di sini. Akan tidak praktis untuk pergi pulang sekolah. Aku telah mengatur supir untuk mereka. Setiap hari ada yang mengantar jemput. Tidak perlu naik bis sekolah. Waktu di perjalanan sama saja." Daniel sudah menyiapkan semuanya. "Selama kakek dirawat, kamu juga istirahat baik-baik di rumah. Tunggu ia sadar. Aku akan berdiskusi dengannya. Lalu kita akan mempersiapkan pernikahan." Pernikahan. Tracy sama sekali tidak pernah membayangkannya. Bab 514. Kenapa bengong? Daniel mencubit pipi Tracy dengan tidak senang. Ia berpikir ketika ia mengungkit hal ini, Tracy seharusnya terharu dan menangis senang, lalu lekas memeluk dan menciumnya dengan mesra. Namun, ia malah tercengang. "Tidak apa." Kesadaran Tracy telah kembali, lalu tersenyum. "Aku hanya merasa kebahagiaan ini terlalu tiba-tiba." "Kamu tidak senang?" Daniel mengernyitkan kening memandangnya. "Tentu saja bukan." Tracy mengulurkan tangan memeluknya, lalu meletakkan wajahnya di dada Daniel. Ia mendengar detak jantung yang kuat.
lalu mendesah. Beberapa tahun ini, terlalu banyak hal yang aku alami. Aku selalu merasa hal baik bukan milikku. Sekarang kebahagiaan datang. Aku merasa seperti sedang bermimpi. Bodoh. Daniel memeluknya. Ini bukan mimpi. Semoga saja bukan. Tracy membenamkan wajahnya ke leher Daniel. Mencium aroma tubuhnya. Akhir-akhir ini, ia ingin selalu berdekatan dengannya. Seolah ia merasa jika ia tidak berhati-hati, Daniel akan menghilang. Daniel menggendongnya, membaringkannya di ranjang. Ia sangat menginginkan Tracy. Tapi ia takut tubuh Tracy belum sanggup menerimanya. Jadi ia memeluknya dengan pelan, dan menepuk pundaknya dengan lembut. Aku tidur sebentar. Besok bangun pagi. Aku buatkan sarapan untuk kalian. Tracy bergumam lelah. Ia seperti seekor kucing yang lengket, meringkuk patuh di dalam dekapan Daniel. Wajah kecilnya dekat dengan bagian jantung Daniel. Ia merasa sangat nyaman dan hangat, tertidur sambil mendengar detak jantungnya. Satu tangan Daniel menopang kepalanya. Ia berbaring miring berhadapan dengannya. Menatapnya dengan tenang. Dulu ia tidak suka Tracy yang berisik. Sekarang ia tidak berisik. Ia malah mulai merasa cemas. Sejak ia kembali, ia mulai berubah. Ia mulai penuh kekhawatiran, depresi, dan bimbang. Ini sebenarnya efek psikologis, atau dalam tubuhnya benar-benar ada penyakit tersembunyi. Daniel sangat gelisah, tetapi ketika melihatnya tidur nyenyak, ia pun menenangkan dirinya. Mungkin Tracy hanya kelelahan. Istirahat dalam beberapa hari akan membaik. Daniel membungkuk, mengecupnya, lalu memeluknya tidur. Tengah malam, di luar turun hujan. Tiba-tiba, terdengar suara guntur yang keras. Tracy terbangun dengan terkejut. Seluruh tubuhnya gemetaran. Daniel jelas-jelas sedang tidur, tapi tetap memeluknya dengan erat tanpa sadar. Satu tangan menepuk pundaknya, satu tangan lagi menutupi telinganya, membenamkan wajah Tracy ke dalam dekapannya. Tracy berangsur-angsur tenang kembali ketika mendengar detak jantungnya, menggosok-gosok wajahnya di dalam dekapannya, lalu lanjut tidur. Ia seperti pohon besar yang melindunginya. Dengan adanya Daniel, dirinya sama sekali tidak takut apapun. Di pagi hari terdengar suara riang anak-anak dari luar. Daniel bangun, lalu segera menyentuh bantal di sampingnya. Ia tidak menemukan sosok Tracy. Ia lekas bangkit dari ranjang mencarinya. Tracy tidak ada di kamar mandi, ataupun di ruang kerja. Seketika, ia panik. Ia lekas membuka pintu mencarinya. Ia menemukan Tracy yang berpakaian santai dengan celemek di pinggangnya. Sedang mengantarkan sarapan ke meja makan. Tiga anak sedang berdiskusi. Apakah sarapan yang dibuat Mami akan berhasil? Charles sulit bergerak. Ia duduk di atas meja ingin mencicipinya terlebih dahulu. Carlos menegurnya dengan tegas. Tidak boleh harus menunggu Mami dan Paman Daniel. Baru boleh mulai makan. Walaupun kita anak kecil, tetap harus punya sopan santun. Carla berbicara dengan suara gemasnya, lalu menoleh bertanya pada Rosie. Benar tidak, Rosie? Benar, benar. Biasanya Rosie memang paling melindungi Carla. Pokoknya apapun yang diucapkan Carla, Rosie selalu mengatakan benar. Baiklah. Charles menarik kembali tangannya, tetapi matanya masih terus menatap bakpao babi itu. Air liurnya sudah mau menetes. Entah kapan Paman Daniel bangun. Aku ingin sekali makan. Aku pergi panggil Paman Daniel. Carlos bersiap naik ke lantai atas, lalu menyadari Daniel sedang berdiri di koridor memandang mereka. Ia lekas memanggil, Paman Daniel cepat turun sarapan. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih. Tunggu terus kelanjutannya.